Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa, para ibu-ibu Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa YouTube maupun Facebook, kita lanjutkan pembahasan kita tentang salat-salat sunnah. Pada kesempatan kali kita akan bahas tentang salat al-istikharah. Al-istikharah adalah diambil dari istikhara yang maknanya adalah meminta kepada Allah untuk memilih kebaikan dari al-khair ya. Istikhara itu memohon kepada Allah untuk memilih kebaikan atau memilih yang terbaik ya. Yang salat ini dilakukan jika seorang mengalami kegundahan, kebingungan mana yang harus dia pilih, mana yang harus dia pilih. Dari sini kita tahu bahwasanya jika perkara yang sudah jelas ya tidak perlu diistikharahkan, seperti mau puasa Ramadan yang enggak perlu diistikharahkan ya, tinggal puasa saja ya. Misalnya mau salat 5 waktu enggak perlu istikharah ya. Itu sudah jelas ya. Demikian juga kalau hal yang tidak di luar kemampuan kita, maka tidak perlu istikharah. Misalnya punya uang 500.000 kemudian mau beli mobil harganya 500 juta, ya enggak perlu istikharah karena tidak ada duit untuk beli mobil tersebut ya. Tetapi kita istikharah pada perkara-perkara yang kita ragukan, baik perkara agama maupun perkara duniawi ya. Dan ini salat yang Rasulullah SAW ajarkan dengan penuh perhatian kepada para sahabat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha." Adalah Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk istikharah dalam segala perkara, umum, mencakup perkara dunia maupun mencakup perkara akhirat. Dan ini adalah solusi yang terbaik ya. Tidak sebagaimana di zaman Arab jahiliyah dahulu ketika mereka bingung untuk menentukan satu pilihan, maka terkadang mereka menggunakan azlam. Azlam yaitu semacam sesuatu yang digoyangkan, ada pilihan iya, ada pilihan tidak, ada pilihan abstain ya. Kalau dia pas goyang keluar abstain, maka dia ulangi lagi. Kalau dia pas goyang kemudian yang keluar, dikocok yang keluar adalah iya, maka dia kerjakan. Kalau yang keluar tidak, maka tidak dia kerjakan. Dan ini adalah menyerahkan pilihan kepada sesuatu yang la syai', sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada apa-apanya ya. Gimana menyerahkan pilihan kepada kocokan ya. Ya. Tentu ini adalah suatu hal yang kebodohan dan ini merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sebagian orang di zaman kita kalau melakukan sesuatu dia tunggu toke iya, toke tidak, toke iya. Nanti kalau iya berarti dia kerjakan, kalau enggak dia enggak kerjakan. Ini adalah bentuk-bentuk tatayur dan juga kesyirikan, menyerahkan pilihan kepada hal yang bukan merupakan sebab penentu. Oleh karenanya Islam membawakan syariat yang sangat indah. Kalau kita bingung, bimbang, langsung istikharah mudah. Kemudian kita berwudu, kemudian salat 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri," jika salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu urusan, itu saya katakan tadi mencakup urusan dunia maupun mencakup urusan akhirat. Dan ini juga dalil bahwasanya pelaksanaannya kapan saja. Salat istikharah termasuk salawat dawatil asbab, salat yang ada sebabnya, yang waktunya bebas, bahkan termasuk waktu terlarang. Seorang boleh salat istikharah. Misalnya seorang ingin beli mobil, ternyata jual beli tersebut terjadi setelah asar, ya, sehingga dia bimbang, maka dia boleh salat istikharah meskipun setelah salat asar. Padahal Nabi SAW bersabda, "La salata ba'dal asri hatta taghruba syamsu." Tidak boleh ada salat sunnah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Tetapi karena proses jual belinya terjadi setelah asar, mau tidak mau dia istikharah tatkala itu, ya. Maka meskipun waktu terlarang seorang boleh istikharah. Dan kalau seorang sudah terbiasa istikharah, maka
hal itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah istikharah dia tidak akan menyesal sebagaimana dikatakan la nadama ba'da al-istikharah. Kalau orang sudah istikharah tidak ada penyesalan. Taib, adapun doa yang dibaca ya sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan ya, yaitu doanya jadi salat 2 rakaat, kemudian doanya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. Ya Allah, aku memohon pilihan darimu dengan ilmumu dan aku meminta pertolongan dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlik, dan aku mohon karuniamu. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Engkau yang mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wa la a'lam, dan engkau yang mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Allahumma fa in kunta ta'lam hadzal amr. Ya Allah, kalau kau tahu urusan ini. Kemudian disebutkan bahasa Indonesia kah, bahasa Arab kah, boleh disebutkan. Misalnya, ya Allah, jika kau tahu urusan ini, yaitu membeli mobil ini yang di hadapan saya ini, khairan li, lebih baik bagiku, fi ajili amri wa ajilihi, dalam urusan yang kebaikanku yang dekat maupun yang belakangan, au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, atau membeli mobil ini lebih baik bagi untuk agamaku dan untuk kehidupanku di dunia dan juga kesudahanku, ya. Faqdur li wa yassirhu li, maka mudahkanlah aku dan takdirkanlah bahwasanya aku beli mobil ini misalnya. Tsumma barik li fihi. Jadi dia tadi sebutkan ya, Allah fa in kunta ta'lamu hadzal amr. Ya, kalau kau mengetahui perkara itu, dia sebutkan. Misalnya dia pakai bahasa Indonesia, ya Allah, kalau mobil ini baik, mobil ini saya mau beli mobil ini, khairan li, baru dia lanjutkan lagi doanya, lebih baik bagiku dalam urusan duniaku, agamaku, maka takdirkanlah aku beli mobil tersebut dan mudahkanlah aku. Kemudian tsumma barik li fihi, kemudian berilah berkah kepadaku pada mobil tersebut. Allahumma wa in kunta ta'lam annahu syarrun li, tapi jika kau tahu bahwasanya membeli mobil ini buruk bagiku dalam fidini wa ma'ashi, dalam urusan duniaku, dalam urusan agamaku, wa akibati amri, dan kesudahanku, ya, fasrifni anhu, maka palingkanlah aku darinya, itu jadikanlah aku tidak jadi beli mobil ini. Waqdur liyal khaira, dan takdirkanlah aku yang baik. Ya, mobil yang lain atau yang lain haitsu kana, dimanapun kebaikan tersebut. Tsumma raddini bihi, kemudian jadikanlah aku ridha dengan apa yang kau takdirkan tersebut. Inilah doanya, doa istikharah ya. Kalau orang tidak hafal dia boleh melihat doa tersebut. Kapan dibaca doa ini? Maka boleh dibaca ketika misalnya setelah tasyahud sebelum salam dalam salat, dan ini yang lebih utama. Dia baca ketika dia tasyahud sebelum salam, karena doa dalam salat lebih afdal. Dan boleh juga dia baca setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia membaca doa ini, ya, kalau tidak hafal dia bisa pegang buku, kemudian dia baca doa ini. Ya, dia baca doa ini dan dia sebutkan keinginannya di tengah-tengah tersebut, ya, di tengah-tengah doa. Karena di tengah-tengah doa tersebut dia sebutkan keinginannya, ya. Setelah itu selesai, ya. Tapi yang afdal adalah dia berdoa sebelum salam, sebelum salat selesai. Dan tidak mengapa dia gabungkan antara doa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk lafal doanya bahasa Arab, yaitu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr. Dia sebutin, saya ingin menikah dengan fulanah. Kemudian dilanjutkan bahasa Arab, khairan li fi ajili amri wa ajilihi, au fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdur li wa yassirhu li, dan seterusnya sampai akhir doa, ya. Kalau dia tahu bahasa Arab lebih baik tentunya. Baik, yang sering ditanyakan, Ustaz, apakah setelah istikharah kita harus menunggu mimpi? Jawabannya, salat istikharah tidak ada kaitannya dengan mimpi. Ya, makanya Rasulullah SAW tidak menyuruh untuk menunggu mimpi, dan mimpi tidak bisa dijadikan patokan karena setan bisa masuk dalam mimpi. Bisa jadi seorang setelah istikharah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Tapi intinya mimpi itu bukan patokan dari Allah untuk menunjukkan kebenaran atau tidak. Kalau ada kecenderungan hati, maka lakukan, ya. Dan apakah salat istikharah boleh berulang-ulang? Boleh.
Jika seorang sudah istikharah, dia belum mantap, dia boleh istikharah 2 kali, dia boleh istikharah 3 kali dan seterusnya sebagaimana dipraktekkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma ya, ketika Ka'bah rusak kemudian terjadi perselisihan atau dia berdiskusi dengan para salaf dahulu sebagian sahabat, apa yang harus dilakukan? Apakah cuma dipugar, diperbaiki atau Ka'bahnya dibongkar, dibangun yang baru? Maka terjadi perselisihan di antara mereka. Akhirnya Abdullah bin Zubair istikharah 3 kali. Istikharah 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali, baru kemudian dia mengambil keputusan bahwasanya Ka'bah harus dibongkar dan dibangun dari awal ya. Dibangun dari awal ya. Ini menunjukkan bahwasanya istikharah boleh lebih dari sekali. Yang dianjurkan istikharah bukan menunggu mimpi, tapi yang dianjurkan adalah bermusyawarah. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum." Kalau ada urusan maka bermusyawarahlah. Bermusyawarah ini wallahu alam bisawab, ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan musyawarah sebelum salat istikharah, ada yang mengatakan musyawarah setelah salat istikharah. Tapi saya lebih condong bahwasanya musyawarah setelah salat istikharah. Musyawarah setelah salat. Jadi Allah lebih dahulu kita curhat. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amr," jika salah seorang dari kalian ada punya urusan, ya maka salat, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka falyarka rakaatain, maka salatlah 2 rakaat. Dia salat dulu, setelah itu dia boleh diskusi sama orang yang ahli. Dia telepon sana, telepon sini, kemudian dia renungkan ya, tapi dia istikharah dulu. Istikharah. Tapi kalau seandainya seorang musyawarah dulu baru istikharah juga tidak jadi masalah, dua-duanya baik ya. Jadi demikian salat istikharah ya. Saya simpulkan salatnya 2 rakaat dan ini tidak wajib ya. Kemudian waktunya kapan saja, waktu terlarang juga tidak jadi masalah. Kemudian adapun doanya boleh tatkala di penghujung salat, yaitu setelah tasyahud sebelum salam, atau setelah salat baru dia angkat tangan berdoa kepada Allah juga boleh. Kemudian permintaannya boleh disebutkan dengan bahasa Indonesia, tidak jadi masalah. Kemudian salat istikharah boleh dikerjakan berulang-ulang ya, kalau belum condong, ulang lagi, belum condong, ulang lagi, tidak jadi masalah. Kemudian kalau bisa istikharah disertakan dengan musyawarah, dan musyawarah ini bisa sebelum istikharah dan yang terbaik setelah istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Dan baik jika seorang sedikit-sedikit istikharah. Karena ya akhi, ya ikhwan, kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu, dan bisa jadi kau suka sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kalian tidak mengetahui. Tapi salat sunnah selanjutnya adalah salat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan salat gerhana ini berkaitan dengan seluruh model gerhana. Apakah gerhana matahari, ataukah gerhana bulan, ataukah gerhana sebagian, ataukah gerhana total, pokoknya gerhana terjadi maka disyariatkan untuk salat gerhana ya, karena telah terjadi perubahan alam semesta yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang tadinya bersinar dengan kuat bisa saja berkurang cahayanya. Rembulan yang tadinya memiliki cahaya yang kuat bisa jadi berkurang cahayanya karena terjadi proses alam semesta yang Allah ciptakan tersebut. Dan salat gerhana tidak dikiaskan dengan kejadian-kejadian yang lain, tidak dikiaskan dengan kejadian-kejadian yang lain, maka bukan berarti kemudian ada gunung meletus kemudian kita salat, enggak ya, atau terjadi sesuatu kita salat, tidak ya. Jadi salat gerhana yang dianjurkan untuk kita melakukan salat ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita, khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu pun salat mengimami kaum muslimin. Rasulullah sallallahu memperpanjang berdirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu rukuk dan Rasulullah sallallahu perpanjang rukuknya. Kemudian Rasulullah sallallahu berdiri lagi memperpanjang berdirinya, tetapi lebih ringkas daripada berdiri yang pertama. Kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang tapi lebih pendek daripada rukuk sebelumnya. Kemudian baru Rasulullah sujud, kemudian masuk ke rakaat kedua dan seterusnya. Dan setelah salat kemudian Rasulullah sallallahu fa khataban nas. Rasulullah sallallahu berkhutbah kepada
kaum muslimin. Fahamidallahu asna alaihi. Rasulullah SAW memuji Allah, kemudian menyanjung Allah. Kemudian Rasulullah berkata, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan rembulan adalah dua dari tanda-tanda keagungan Allah. La yakhsifani li mauti ahad wala li hayatihi. Yang dua benda ini yaitu matahari atau rembulan tidaklah tertutup cahayanya karena ada yang mati atau karena ada yang lahir. Fa idza ra'aitum dzalik, ya, dan kebetulan waktu kejadian ini Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ya. Seandainya dan Nabi tidak memanfaatkan itu untuk menunjukkan putra saya putra yang hebat gara-gara gerhana matahari, tentunya tidak ada urusannya. Makanya Nabi jelaskan, ya, jangan memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh seperti pemikiran orang-orang jahiliyah atau orang musyrikin atau para penyembah arwah atau para penyembah matahari dan rembulan yang dahulu mereka tidak tahu tentang teknologi di kemudian hari. Ternyata ini kejadian alam, ya. Sehingga mereka mengkait-kaitkan tentang gerhana matahari atau gerhana rembulan dengan kejadian sesuatu, apakah meninggalnya seorang atau hidupnya seorang atau hebatnya seorang. Maka Nabi jelaskan, ini semua khurafat. Kata Nabi SAW, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sungguhnya matahari rembulan tertutup bukan karena matinya seseorang dan juga bukan karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat terjadinya hal tersebut, fad'ullaha wa kabbiru, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Bersedekahlah. Kemudian Nabi SAW berkata, ya ummata Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Ya wahai umat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah atau lebih marah daripada Allah jika ada seorang lelaki berzina atau seorang wanita berzina. Ya ummata Muhammad, ya. Wallahi la ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wahai umat Muhammad, ya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis, ya. Baik, beberapa faedah yang berkaitan dengan salat gerhana. Yang pertama, saya katakan tadi salat gerhana dilakukan pertama kapan saja. Kapan gerhana, mau waktu terlarang, mau waktu kapan saja kalau terjadi gerhana maka dianjurkan kita untuk salat gerhana. Mau gerhana total, gerhana sebagian, gerhana cincin, gerhana apapun, maka dianjurkan untuk salat gerhana. Kemudian dianjurkan bagi siapa? Bagi yang melihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat. Dan ini gerhana tidak sama dengan hilal. Kalau hilal kita di Indonesia, di Papua lihat, maka semuanya puasa, ya. Karena menentukan masuknya bulan. Bahkan sebagian ulama berpendapat kalau di Saudi lihat satu dunia, kemudian puasa, ya, atau lebaran, ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya tidak harus lihat semuanya, satu lihat sudah cukup. Berbeda dengan gerhana. Ya, gerhana berkaitan dengan kejadian dahsyat yang kita lihat. Kejadian dahsyat yang kita lihat. Maka tidak dikiaskan dengan masalah melihat hilal. Karena sebagian orang mengatakan, di Bandung lihat kok, ya kita di Papua juga salat gerhana. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan, fa idza ra'aitum dzalik, kalau kalian melihat. Kita yang salat yang melihat kondisi tersebut, ya. Bukan di kota lain yang melihat, kemudian kita enggak lihat. Oleh karena yang tidak lihat tidak perlu salat gerhana. Atau mungkin ketika dia dapat kabar akan terjadi gerhana, tiba-tiba terjadi mendung yang kuat sehingga tidak kelihatan sama sekali, atau hujan atau apa sehingga proses gerhana tersebut tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan sama sekali proses gerhana, maka tidak wajib bagi dia atau tidak disunahkan bagi dia untuk salat gerhana. Tapi kalau dia lihat kejadian tersebut, maka disunahkan bagi dia untuk salat gerhana. Taib, kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, adapun tata caranya maka mungkin kita bisa lakukan dengan cara salat sendiri-sendiri di rumah, ini boleh. Sunnahnya adalah salat berjamaah. Sunnahnya salat berjamaah, laki-laki maupun perempuan di masjid, ya, rame-rame, ya. Ini sunnahnya. Tapi seandainya seorang salat di rumah masing-masing, tidak jadi masalah, boleh. Salat gerhana boleh dilakukan sendiri dan dianjurkan untuk salat secara berjamaah. Kemudian cara pelaksanaannya bisa salat biasa seperti biasa, ya. Seperti biasa kita salat sunnah biasa 2 rakaat, atau kita mengikuti sunnah di mana 1 rakaat 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. 2 kali ruku, 2 berdiri. Jadi bagaimana cara salatnya? Seperti salat biasa, Allahu Akbar. Setelah itu kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat yang panjang, ya, surat yang panjang. Setelah selesai kita ruku, Allahu Akbar, kita ruku. Setelah kita ruku yang panjang,
kita bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, jangan sujud. Kita baca Rabbana walakal hamdu. Atau kemudian usamawati wal ardi wa sita min syai'in ba'du, dan seterusnya, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian setelah itu kita baca lagi Al-Fatihah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir sampai selesai. Kemudian kita baca lagi surat. Baca lagi surat panjang juga tapi lebih pendek daripada sebelumnya. Kalau sudah selesai, kita rukuk lagi. Allahu akbar. Setelah rukuk, kita tidak sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian kita takbir untuk sujud. Jadi satu rakaat 2 kali Al-Fatihah, 2 kali baca surat, 2 kali rukuk. Kemudian kita sujud 2 kali biasa, sujud 2 kali, kemudian bangkit lagi ke rakaat kedua. Rakaat kedua sama saja, yaitu sama seperti rakaat pertama, baca Al-Fatihah, kemudian surat yang panjang, kemudian rukuk. Setelah rukuk bangkit, sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, baru kemudian rukuk, kemudian sami Allah liman hamidah, baru kemudian sujud. Ya, jadi satu rakaat 2 kali rukuk ya. Jadi 2 rakaat 4 kali rukuk, 4 kali Al-Fatihah 2 rakaat. Itu cara melaksanakan salat gerhana ya. Tapi setelah salat gerhana disunnahkan ya untuk khutbah. Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah khutbah atau sekedar nasihat. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah nasihat, namun pendapat Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud adalah khutbah. Khutbah biasa sebagaimana orang berkhutbah, dan khutbahnya setelah salat. Ustaz, bagaimana kalau kita setelah salat ternyata gerhana belum berhenti? Kalau kita setelah salat gerhana belum berhenti, maka tidak dianjurkan untuk salat gerhana 2 kali, tidak. Cukup kita berdoa, berzikir kepada Allah, beristighfar, dan jangan lupa disertai dengan sedekah. Ya, Rasulullah mengatakan wa tasaddaqu, bersedekahlah. Jadi kita berzikir, berdoa, bersedekah sampai gerhana hilang. Atau sebaliknya, kita sedang salat atau gerhananya sudah selesai. Tidak apa-apa lanjutkan salat, tetapi tidak usah lama-lama. Lanjutkan salat tapi tidak usah lama-lama. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya wanita juga dianjurkan salat gerhana. Ya, wanita juga dianjurkan salat gerhana. Bukan hanya di rumah, mereka juga dianjurkan salat di masjid. Berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar, ketika dia berkata, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha." Kata Asma binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah, lain ibu ya. Aku mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina khasafati syamsu, tatkala matahari gerhana. Fa idza nasu qiyamun yusallun, tiba-tiba orang sedang salat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli, dan ternyata Aisyah juga sedang salat. Fa qultu malin nas. Aisyah sedang salat, Asma tanya, ada apa orang-orang kok ramai semua pada salat? Aisyah sedang salat, enggak mungkin dia jawab, kalau dia jawab salatnya batal. Fa asyarat bi yadi ila sama, Aisyah suruh lihat ke atas, ya. Fa qalat subhanallah. Dan dia berkata subhanallah. Fa qultu ayatun. Oh, ada gerhana ya? Aisyah juga kasih isyarat iya, dan ini dalil bahwasanya kalau dalam kondisi haja atau dalam kondisi darurat kita boleh ngomong sama orang yang salat, boleh. Dia lagi salat, misalnya kita ada keperluan mendesak, kita bilang jangan habis salat, tunggu dulu ya, tunggu saya pulang ya. Enggak apa-apa kita ngomong sama dia, ada keperluan mendesak. Tidak jadi masalah ya. Asalnya jangan ajak ngomong orang sedang salat karena dia sedang konsentrasi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi mendesak kita boleh ngomong dengan orang tersebut, sebagaimana Asma berbicara dengan Aisyah tapi tidak boleh dijawab. Aisyah cuma kasih isyarat ya. Ini dalil bahwasanya wanita boleh salat gerhana di masjid. Hanya saja Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Um, la akrahu liman la hay'ata laha minan nisa la lil ajis wa lil sibyah syuhuda salatil kusuf. Kata Imam Syafi'i, tidak mengapa bagi wanita tua atau anak-anak, wanita masih kecil ya, untuk ikut serta salat gerhana di masjid ma'al imam, bersama imam. Bal uhibbuha, bahkan aku menyukai jika mereka ikut hadir salat berjamaah. Ya. Adapun yang memiliki bentuk yang menarik atau cantik atau yang lainnya, kata Imam Syafi'i, wa uhibbu wa ahabbu ilayya lidzawatil hay'ah an yusallinaha fi buyutihinna. Adapun wanita yang cantik atau membuat tertarik orang, maka hendaknya mereka salat di
rumah jangan ikut berjamaah. Tapi ini masalah salat gerhana bisa kita simpulkan ya. Pertama, salat gerhana disunahkan bagi yang lihat gerhana. Yang tidak melihat gerhana maka tidak perlu salat gerhana. Kemudian salat gerhana tidak dikiaskan dengan kejadian alam yang lain, misalnya gempa bumi atau gunung meletus ya, atau ada angin kencang, maka ini tidak perlu salat tertentu. Tidak dikiaskan dengan salat gerhana, hanya salat gerhana saja yang kejadian alam yang kita salat gerhana. Kemudian disunahkan salat gerhana untuk dikerjakan secara berjamaah. Namun jika seorang salat sendiri tidak jadi masalah. Laki-laki maupun perempuan kalau ingin salat sendiri juga tidak jadi masalah, tapi disunahkan secara berjamaah. Kemudian pelaksanaannya boleh salat seperti biasa, yaitu 1 rakaat 1 kali ruku ya. Dan yang sunahkan adalah dengan 1 rakaat 2 kali ruku sebagaimana tadi kita jelaskan. 1 rakaat 2 kali ruku, dengan 2 kali ruku, dengan 2 kali Al-Fatihah dan 2 kali baca surat 1 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat totalnya 2 rakaat 4 kali ruku, 4 Al-Fatihah dan 4 surat. Kemudian jika sedang salat gerhana, kemudian gerhana sudah selesai, maka tidak jadi masalah. Lanjutkan salat gerhana, tetapi bacaannya dipercepat karena gerhana sudah selesai. Kemudian kalau ternyata sudah selesai salat gerhana, gerhana masih panjang, tidak disunahkan untuk mengulangi salat gerhana. Tidak disunahkan. Tapi cukup setelah itu berdoa kepada Allah, bertakbir, berzikir kepada Allah, istighfar dan yang lainnya, dan perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah karena Rasulullah SAW mengatakan wa tasaddaqu. Kemudian setelah salat gerhana disunnahkan apakah khutbah atau memberi nasihat. Ya sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang berkaitan dengan salat gerhana. Taib ibu-ibu majelis taklim Qalbun Salim rahmatillah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan salat sunnah berikutnya. Salat sunnah setelah tawaf. Salat sunnah setelah tawaf. Hukumnya adalah sunnah ya. Ibnu Umar berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa tawafa bil bait sab'an. Rasulullah sallallahu datang kemudian Rasulullah sallallahu tawaf 7 kali. Wa shalla khalfal maqam rak'atain. Kemudian Rasulullah sallallahu salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Tsumma kharaja ila Shafa. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu pergi ke Shafa untuk melakukan sa'i. Nah, salat tawaf adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah tawaf ya. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau ada orang melakukan umrah, dia tawaf, langsung sa'i, maka sah. Ya, maka sah. Dan 2 rakaat setelah tawaf dikerjakan setelah tawaf apapun. Setelah tawaf apapun, maka disunahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Likulli tawafin raka'atan. Setiap kali tawaf ada disunahkan salat 2 rakaat. Mau tawaf kudum, mau tawaf umrah, mau tawaf wada', mau tawaf ifadah, mau tawaf sunnah, ya. Ada 5 nih, tawaf kudum, tawaf umrah, tawaf ifadah, tawaf wada', tawaf sunnah. Semuanya dianjurkan salat 2 rakaat setelah tawaf. Tetapi 2 rakaat ini tidak wajib. Seandainya ada seorang ketika umrah dia tawaf, kemudian dia tidak salat 2 rakaat karena mungkin dia batal, dia langsung sa'i, tidak jadi masalah karena sa'i tidak mengapa tidak dalam kondisi suci ya, tidak jadi masalah ya. Langsung dia sa'i tidak jadi masalah karena hukumnya adalah sunnah dan dikerjakan kapan saja. Kita tawaf di waktu terlarang ya sudah habis itu salat. Misalnya kita tawaf pada asar. Ternyata setelah tawaf sudah menjelang maghrib, enggak apa-apa salat 2 rakaat karena ini adalah salat karena sebab. Maka kapan selesai kita tawaf, kita salat 2 rakaat. Mau waktu kapanpun, termasuk waktu terlarang, terlarang. Taib, adapun tempat pelaksanaannya, maka sunnahnya adalah di belakang maqam Ibrahim. Sebagaimana tadi hadis Ibnu Umar Rasulullah SAW salat di belakang maqam Ibrahim. Karena setelah tawaf Rasulullah membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Maka sunnahnya salat di belakang maqam Ibrahim. Tetapi tidak harus di situ. Seandainya ternyata kondisi lagi rame atau kita diusir-usir di pelataran Ka'bah, maka kita bisa salat di mana saja. Di Masjidil Haram, di mana saja. Di Masjidil Haram. Bahkan kalau tidak sempat kita salat di Masjidil Haram, kita sudah keluar dari masjid, kita sudah sampai kamar, boleh salat di kamar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
bahwasanya beliau pernah salat di Zitua. Jadi beliau setelah tawaf, beliau kemudian pergi keluar dari masjid, kemudian setelah itu beliau salat di tempat yang namanya Zitua, yaitu di luar dari Masjidil Haram, ya. Jadi enggak ada masalah. Yang penting setelah tawaf salat 2 rakaat. Ya misalnya seorang salat sunnah, tawaf sunnah. Setelah tawaf sunnah kemudian ada panggilan dia keburu-buru pergi ke hotel, dia lupa dulu tadi belum salat 2 rakaat tawaf, maka dia boleh salat meskipun di hotel, ya, meskipun di hotel, sebagaimana pendapat yang lebih kuat tentang masalah ini. Itulah yang disebut dengan salat sunnah tawaf, ya, salat sunnah tawaf. Adapun salat sunnah tawaf disunahkan rakaat pertama untuk membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang salat Id. Salat sunnah berikutnya salat Id. Salat Id sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya salat Id adalah fardu ain, wajib bagi setiap kita untuk salat Id, dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh semua orang keluar, bahkan zawatil khudur, yaitu wanita-wanita yang biasanya dipinggit suruh keluar, bahkan al-huyyat, wanita-wanita yang haid juga disuruh keluar untuk menyaksikan keberkahan hari tersebut dan sebagai syiar, maka semua keluar. Ketika sampai wanita-wanita yang dipinggit suruh keluar ikut salat, sampai wanita-wanita haid juga disuruh hadiri, ya, tapi disuruh menjauh dari tempat salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat Id hukumnya wajib. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Sebenarnya mengatakan hukum salat Id adalah hukumnya adalah sunnah, adalah fardu kifayah. Kalau sebagian lakukan maka tidak wajib bagi yang lainnya. Dan adapun mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang sangat baik salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Dan ini pendapat yang apa namanya? Yang kuat, ya, pendapat yang cukup kuat. Di antaranya An-Nawawi rahimahullah berdalil bahwasanya hukumnya sunnah berdasarkan hadis ketika ada seorang sahabat, hadis Talhah, ya, bin Ubaidillah, ketika ada seorang laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah jelaskan wajib bagimu adalah salat 5 waktu sehari semalam. Maka dia bertanya, "Hal alayya ghairuha?" Ya Rasulullah, apakah ada wajib salat lain selain ini? Kata Nabi, "La, tidak ada, illa an tatawwa'a, kecuali kau salat sunnah." Jadi selain 5 waktu enggak ada salat wajib. Mau salat witir, mau salat tahiyatul masjid, mau salat apapun, ya, tidak ada yang wajib. Yang wajib cuma 5 ini. Karena orang Arab Badui itu bertanya, "Hal alayya ghairuha?" Ya Rasulullah, selain 5 waktu, adakah salat wajib selain ini? Kata Nabi, tidak ada kecuali kau melakukan salat sunnah. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman, kata Rasulullah SAW, "Fa inhum ata'uka lidzalik." Kalau mereka masuk Islam dan mereka sudah masuk Islam, maka fa'alim anna Allah farada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka diwajibkan salat 5 waktu. Tidak ada disuruh salat yang lain. Yang wajib cuma 5 waktu. Tapi bagaimana dengan salat jenazah? Bukankah wajib? Ya, salat jenazah wajib tapi berkaitan dengan hak mayat. Hak mayat. Adapun salat Id murni berkaitan dengan hak Allah. Ya, maka tidak bisa dikiaskan salat Id dengan salat mayat, karena mayat harus disolatin, ya. Makanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Adapun salat Id maka hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib, karena hadis-hadis yang kita sebutkan Rasulullah mengatakan wajib cuma salat 5 waktu. Kemudian antara dalil bahwasanya tidak wajib, tidak ada azan dan iqamat. Kalau memang itu wajib tentu perlu ada azan dan iqamat agar orang hadir. Karena kalau tidak hadir berdosa, maka perlu pemberitahuan, ya. Ternyata salat Id tidak ada adzan dan tidak ada iqamat. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan salat Id tidak wajib, bahwasanya setelah khutbah, setelah salat orang boleh tidak mendengar khutbah. Orang boleh tidak mendengar khutbah. Khutbah hukumnya sunnah. Tapi intinya ini adalah syiar kaum muslimin, jika seorang mampu untuk hadir salat Id, maka itu yang terbaik. Sebagaimana Nabi menyuruh wanita-wanita untuk keluar, bahkan wanita haid untuk ikut dalam salat, menghadiri acara salat Id, ya. Taib, dan adapun salat Id dikerjakan ketika hari raya. Kita tahu dalam Islam hari raya cuma 2, Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr dan Idul Adha. Tidak ada hari raya yang lain. Kayak namanya hari raya Al-Ghadir sebagaimana hari raya orang-orang Syiah, atau hari yang lain. Tidak ada Idul Fitri, cuma Id cuma 2. Idul Fitr, Idul Adha. Dan
Di antara hari raya yang menakjubkan hari raya kaum muslimin dibuka dengan salat. Di waktu duha kemudian salat, ya. Benar mungkin kita dapati perayaan-perayaan agama-agama lain yang mungkin sekedar senang-senang, berhura-hura. Adapun hari raya umat Islam dibuka dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dengan salat 2 rakaat, ya. Dengan salat 2 rakaat. Adapun tata cara, ya, salat Id, maka berkaitan dengan waktu salat Id dianjurkan yaitu setelah terbit matahari, setelah masuk waktu duha, yaitu kira-kira seperempat jam setelah sunrise, maka silakan salat Id. Adapun salat Idul Fitr dianjurkan untuk ditunda sebentar agar orang-orang yang belum bayar zakat bisa membayar zakat ketika mereka keluar menuju lapangan, ya. Ditunda tidak tidak jadi masalah, ya. Ditunda sedikit tidak jadi masalah. Adapun salat Idul Adha maka dianjurkan untuk segera karena orang-orang yang punya korban disunahkan bagi mereka tidak makan dan tidak minum kecuali setelah memotong sembelihan mereka kemudian memakan dari hewan yang mereka sembelih. Oleh karenanya dianjurkan untuk segera untuk Idul Adha. Adapun untuk salat Idul Fitr ditunda tidak jadi mengapa, tidak ditunda sebentar agar orang masih berkesempatan untuk bayar zakat. Jadi waktunya tadi sejak waktu duha sampai sebelum masuk waktu zuhur. Sampai sebelum masuk waktu zuhur, ya. Bahkan kalau seandainya seorang salah, dia misalnya satu kampung mereka lupa ternyata mereka puasa, ternyata hari itu sudah berbuka, sudah satu Syawal misalnya. Mereka baru dapat kabar setelah zuhur. Wih, ternyata hari ini sudah lebaran. Kita nggak tahu, kita baru dapat kabar. Ini kalau zaman sekarang mungkin tidak terjadi. Kalau zaman dulu sangat mungkin terjadi. Ya, mereka melihat hilal tidak lihat sehingga mereka lanjutkan puasa. Ternyata dari tempat lain yang satu negara lihat, sehingga kabar baru sampai kepada mereka setelah zuhur. Ternyata, kita batalin lebaran ternyata. Ternyata mereka belum sempat sholat Idul Fitr. Apa yang mereka lakukan? Mereka boleh sholat besoknya. Mereka boleh sholat besoknya di qadha. Mereka boleh salat besoknya di qadha di waktu duha. Adapun lokasinya maka dianjurkan dikerjakan di lapangan. Dianjurkan lapangan. Rasulullah SAW selalu salat Id di lapangan. Adapun dalam kondisi darurat atau seperti kondisi zaman sekarang yang kita mencari lapangan apalagi di Jakarta tidak mudah dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, maka akhirnya salat Id dikerjakan di masjid masing-masing. Masjid masing-masing, ya. Tidak di lapangan, ya. Sebenarnya lapangan lebih baik karena syiar dan itu sunnah Nabi SAW. Namun kenyataannya kalau untuk dikerjakan di Jakarta dengan melihat kondisi manusia yang sangat padat, mencari lapangan juga tidak mudah, belum lagi kalau hujan, belum lagi kalau pecek, maka akhirnya banyak orang melakukan sholat Id di lapangan, entah di lapangan masjid, tapi intinya di masjid juga, entah lapangan masjid, imamnya di luar, jemaahnya masuk masjid dan yang lain, tapi intinya berusaha untuk menjalankan sunnah. Kalau tidak memungkinkan maka dikerjakan di masjid tidak jadi masalah. Adapun tata cara salat Id ini sudah pernah kita jelaskan, apalagi kita sudah salat Id 2 kali di rumah, ya. Idul Fitri, Idul Adha, ya. Caranya yaitu salat Id tentunya tanpa adzan, tanpa iqamat. Tanpa adzan dan tanpa iqamat, ya. Dan khutbahnya setelah salat, ya. Beda dengan salat Jumat. Salat Jumat ada adzan, ada iqamat, khutbahnya sebelum salat. Adapun salat Id tanpa adzan, tanpa iqamat dan khutbahnya setelah salat. Adapun tata caranya, insyaallah kita semua sudah tahu, itu dengan bertakbir, dengan ada tambahan takbir zawaid, yaitu Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, setelah itu baru kita tambah takbir. Ada yang mengatakan tambah 6, ada yang mengatakan tambah 7, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tambah 3 seperti madhab Hanafi, ya. Tapi perkaranya mudah, ya, semuanya boleh dilakukan, masing-masing ada salafnya. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Kalau semua datang dari salaf, maka boleh dikerjakan dengan cara ini, terserah, ya. Tapi sederhananya kita baca Allahu Akbar, ya. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan baca doa istiftah dulu, baru kemudian 7 takbir, ya. Saya lebih condong kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung kita lanjut. Allahu Akbar, 1. Allahu Akbar, 2.
Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4 sampai Allahu Akbar 7, ya. Baru kemudian kita istiftah, baru ta'awudz, baru kita baca Al-Fatihah, ya. Adapun mazhab Syafi'i istiftah lebih dahulu baru tambah 7 takbir. Nah, di antara takbir tersebut apa yang kita baca? Allahu Akbar takbir pertama, Allahu Akbar takbir kedua, antara takbir pertama, takbir kedua, antara takbir kedua, takbir ketiga, apakah ada yang dibaca? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak dibaca, ada yang mengatakan dibaca. Saya lebih condong tidak dibaca, tapi yang baca juga tidak jadi masalah. Yang mengatakan salawat kepada Nabi, ada yang mengatakan la ilaha illallah walhamdulillah Allahu Akbar. Boleh, ya. Berzikir kepada Allah di sela-sela takbir-takbir tersebut. Apalagi kalau imamnya lama, Allahu Akbar. Kemudian dia belum takbir, dia ya sudah kita ikut berzikir daripada bengong, ya. Tapi tidak berzikir juga tidak jadi masalah. Dan hukum takbir tambahan ini hukumnya adalah sunnah. Jika seandainya seorang salat ya dengan sengaja tidak takbir tersebut, maka tidak jadi masalah dan tidak perlu sujud sahwi. Tidak jadi masalah karena tidak hukumnya sunnah dan tidak wajib, ya. Tidak wajib, ya. Kemudian seperti biasa ruku, kemudian sujud, kemudian takbir kedua ketika bangun dari rakaat pertama rakaat kedua Allahu Akbar, namanya takbir intiqal, perpindahan. Setelah takbir 5 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, baru kemudian baca surat, baca Al-Fatihah dan surat, kemudian baru ruku, ya. Insyaallah setelah itu baru mendengar khutbah, ya. Apakah mengangkat tangan setiap takbir tambahan? Ada khilaf, namun saya lebih condong bahwasanya diangkat setiap kita bertakbir. Wallahu alam bisawab. Adapun jika salat Id bertepatan dengan hari Jumat, salat Id bertepatan dengan hari Jumat, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap dia harus salat Jumat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dia boleh tidak salat Jumat. Ini pendapat yang terkuat. Kalau sudah salat Id tidak perlu salat Jumat, tapi dia salat zuhur, ya, di rumah, ya. Atau pendapat yang ketiga, dan ini pendapat mazhab Syafi'iyah, bagi orang-orang yang tinggal jauh dari tempat salat Id, maka mereka tidak perlu salat Id lagi. Tapi yang tinggal di kota tidak perlu salat Jumat lagi. Tapi kalau tinggal di kota, salat Jumat. Intinya wallahu alam pendapat yang lebih kuat bahwasanya jika seorang sudah Id, sudah berkumpul 2 Id, Idul Fitr atau Idul Adha dengan Idul Jumat, maka salat Jumatnya tidak wajib, dia boleh ganti dengan salat zuhur. Wallahu alam bisawab. Baik, selanjutnya adalah salat al-istisqa, salat meminta hujan, ya. Salat meminta hujan, ya. Salat istisqa, ya, atau meminta hujan bisa dilakukan dengan berdoa, ya. Tanpa salat, seorang berdoa masing-masing minta hujan boleh, ya. Sendiri-sendiri minta hujan, atau kemudian rame-rame ada yang mengaminkan, memimpin doa, yang lain mengaminkan tanpa harus salat, boleh. Atau minta hujan ketika salat Jumat. Ketika salat Jumat kemudian berdoa ketika khatib di atas mimbar, sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang mengatakan, "Ya Rasul, halakatil amwal wa qata'atis subul." Ya Rasulullah, hujan sudah tidak turun. Hewan-hewan pada mati, jalan-jalan pada rusak, tidak rezeki macam-macam. Dia mengeluh. Maka Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turun hujan. Itu menunjukkan boleh, tidak mesti harus salat istisqa. Dan yang sunnahnya adalah istisqa dengan salat 2 rakaat dan 2 khutbah, dengan 2 rakaat dan 2 dan khutbah setelah itu. 2 rakaat kemudian khutbah, ya. Taib. Adapun tata cara istisqa, ya, sama persis seperti salat Id. Sama persis seperti salat Id. Hanya saja apakah ada takbir tambahan atau tidak, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan pakai takbir tambahan 7 dan 5, ada yang mengatakan tidak, ya. Ada yang mengatakan tidak perlu. Ada yang mengatakan tidak perlu, ya. Ya, kemudian setelah salat kemudian berkhutbah. Ya, imam berkhutbah, kemudian setelah dia berkhutbah, ya, dan khutbah ini ada pendapat. Ada yang mengatakan sebelum salat, ada yang mengatakan setelah salat. Ya, dua-duanya boleh. Sebelum salat atau setelah salat. Adapun setelah berkhutbah maka dibalikkan dibalikkan bajunya, ya, misalnya agar berharap dengan kita merubah posisi baju, ya. Misalnya kita bawa kain, kita balik kainnya, ya. Kita balik agar Allah merubah kondisi, ya.
Kalau ada yang pakai songkok di balik, pakai sorbannya di balik ya supaya Allah merubah kondisi dari kondisi kekeringan menjadi kondisi hujan, kemudian berdoa menghadap kiblat ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah dan kita di tanah air sini memang jarang melaksanakan salat istisqa. Tapi kalau di Arab Saudi setahun mungkin berapa kali? Mungkin 2 kali kita salat istisqa di sana atau lebih. Wallahu alam bisa perintah dari raja untuk salat istisqa karena di sana terkadang hujan tidak turun. Kecuali akhir-akhir ini banyak hujan turun, tapi zaman awal-awal saya kuliah di sana sekitar tahun 2001, hujan tuh mungkin bisa dihitung setahun cuma 2 kali. Sekarang Masya Allah sering hujan bahkan banjir. Alhamdulillah ya, banyak hujan sekarang. Tetapi di tanah air kita jarang melakukan salat istisqa. Kecuali baru-baru saja ketika terjadi asap di Sumatera, maka sebagian teman-teman mereka salat istisqa dan alhamdulillah turun hujan dan akhirnya asap berkurang dengan turunnya hujan tersebut ya. Taib, di antara salat sunnah ya, kita dua salat lagi. Yang pertama adalah salat sunnah di Masjid Quba ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baiti tsumma ata Masjid Quba fa shalla fi salatan kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, dia salat 2 rakaat pahalanya seperti umrah. Dan ini kesempatan bagi orang yang bisa sampai ke kota Madinah ya, untuk senantiasa pergi ke Masjid Quba karena salat apapun pahalanya seperti umrah. Alhamdulillah kawan-kawan yang umrah selalu menyempatkan diri untuk salat di Masjid Quba. Hukumnya sunnah tidak wajib. Rasulullah SAW setiap Sabtu pergi ke sana, ya, masyian wa raqiban. Karena Nabi SAW ya'ti Masjid Quba kulla sabtin. Rasulullah SAW pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, masyian wa raqiban. Terkadang naik kendaraan, terkadang jalan kaki. Terkadang naik kendaraan, terkadang jalan kaki, ya. Kalau jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Quba kira-kira 40 menit, ya, kira-kira 40 menit. Asal tidak tersesat ya. Tahu jalan insyaallah 40 menit sampai, dan Rasulullah terkadang naik kendaraan, terkadang jalan kaki. Kenapa? Rasulullah punya nostalgia yang indah di Masjid Quba. Dia adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam, Masjid Quba. Ketika Nabi SAW berhijrah dari Mekah sampai Madinah, Rasulullah SAW mampir daerah Quba, kemudian Rasulullah SAW bangun Masjid Quba. Dia mengatakan 2 minggu Rasulullah SAW bangun Masjid Quba. Oleh karenanya Rasulullah SAW setiap pekan sekali ke sana, ya, untuk sholat di sana. Bahkan Rasulullah SAW kasih pasang pahala besar. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala umrah ya. Dan ini berlaku bagi penduduk Madinah. Rasulullah SAW penduduk Madinah dan tiap pekan pergi ke Masjid Quba. Apalagi kita-kita yang tidak tinggal di Madinah, kemudian sesekali ke Madinah, maka jangan lupa sempatkan waktu untuk sholat 2 rakaat di Masjid Quba ya. Akan mendapatkan pahala umrah. Tapi yang terakhir yang kita bahas adalah masalah sholat taubat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yudhnibu dzamban tsumma yatawaddau fayusalli rak'atain." Tidaklah seorang muslim melakukan dosa. Perhatikan dosa sini umum. Dosa kecil, dosa besar. Tsumma yatawaddau, kemudian dia berwudu, fayusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah lidzalika dzambi, kemudian dia minta ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan tersebut, illa ghafara lahu, kecuali Allah akan ampuni dia. Ini menunjukkan bahwasanya salat sunat taubat sangat ditekankan bagi orang yang melakukan dosa. Hukumnya tidak wajib ya, tetapi jika orang bertobat disertai dengan salat ini, maka niscaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan di sini illa ghafara lahu, kecuali Allah akan mengampuni dosanya ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yudhnibu dzamban", tidaklah seorang melakukan dosa, fayuhsinut tuhura, kemudian dia berwudu dengan baik. Yaqumu tsumma yaqumu fayusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, kecuali diampuni oleh Allah. Illa ghafarallahu lahu. Jadi sunnahnya seorang setelah salat dia beristighfar. Beristighfar kepada Allah, terserah berapa kali istighfar, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Kapan waktu melaksanakan salat taubah? Salat sunat taubah bukan salat rutinitas harian. Saya dulu dapati sebagian orang sebelum tidur dia salat taubat, Enggak ada sunnahnya. Sunnahnya kapan kita berdosa, kita ingin salat taubat, mau pagi, mau subuh, mau sebelum tidur, kita merasa gelisah dengan dosa tersebut, kita ingin minta ampun, maka kita salat 2 rakaat. Kita salat
2 rakaat. Namanya kita tidak luput dari dosa. Adapun menjadikan rutinitas harian pada waktu tertentu maka sunnahnya tidak demikian. Tetapi ini hukumnya adalah sunnah jika seorang bertobat tanpa sholat sunnah tobat pun tidak jadi masalah. Tapi sangat dianjurkan jika dia berdosa kemudian sholat sunnah tobat agar dosanya bisa diampuni. Taib, demikian para ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang bisa sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai sujud sahwi. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan kepada Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya masalah sujud sahwi. Insyaallah taala kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.